Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita mau datang di hadirat Tuhan dengan sukacita. Coba tengok kiri kanannya. Apakah bersukacita? Haleluya, haleluya. Mari kita akan satukan hati kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan satu kerinduan. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, melawat kita. Mari kita akan sama-sama berdoa Bapak Ibu. Saya undang bangkit berdiri terlebih dulu. Kiara mata kasih. Bapa kami dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Di mana kami boleh menikmati kasih Tuhan, kebaikan Tuhan pada hari ini Bapa. Bahkan kami boleh ada di tempat ini, kami percaya Tuhan, kami boleh ada di rumah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kalau pada saat ini kami sepakat, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mengasihi bangsa Indonesia Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang memegang kendali bangsa kami Tuhan. Kau mencurahkan berkat Tuhan bagi bangsa kami Bapa. Kami rindu Tuhan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, damai Tuhan, ada di dalam kendalinya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin Tuhan, kiranya Engkau memberikan terus hikmat, marifat yang daripada Tuhan sehingga memimpin bangsa ini Tuhan, mempunyai hati yang takut Tuhan. Kami percaya Tuhan bahkan orang-orang Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan berikan hati yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan untuk mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan sendiri Tuhan. Kami menolak segala roh pemecah belah, korupsi Tuhan, terorisme kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Indonesia menjadi negara yang aman, damai Tuhan. Bahkan kami sebagai anak-anak Tuhan diberikan kebebasan untuk kami beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan penuaian boleh terjadi di bangsa kami Bapak. Banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Kami rindu semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat Bapak. Kami juga berdoa Tuhan bagi generasi Yeremia Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak muda, biarlah hati mereka boleh menyala-nyala, roh mereka Tuhan boleh menyala-nyala. Mereka rindu Tuhan untuk haus dan lapar akan firman Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mempunyai hati yang takut Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapa. Sehingga Tuhan anak-anak muda dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa terjadi di mana-mana Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak muda mempunyai dampak yang baik di sekeliling, khususnya Tuhan untuk anak-anak muda di tempat ini. Pakai untuk alat kemuliaan Tuhan Bapa. Berikan hati mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka boleh Tuhan menjadi saksi Tuhan di mana-mana Tuhan. Sehingga banyak anak-anak muda dimenangkan Tuhan. Kami menolak segala roh LGBT, narkoba di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah menjadi generasi yang sungguh-sungguh punya integritas yang sungguh di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan seluruh anak-anak muda ke dalam tangan Tuhan. Bila mereka kehidupannya Tuhan boleh menjadi kehidupan yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi para pemimpin gereja kami Tuhan. Mulai dari Pak Niko Tuhan beserta wakilnya, bahkan Pak Timotius juga beserta wakilnya. Bahkan Tuhan juga Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Curahkan Tuhan Roh-Mu Tuhan, bahkan pewahyuan yang lebih lagi yang dahsyat Tuhan. Misi dan visi yang dari Tuhan boleh tersampaikan Tuhan bagi jemaat-Mu di mana-mana Tuhan. Penuaian jiwa terjadi khususnya di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah banyak jiwa datang kepada Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati keluarganya Tuhan, rumah tangga Engkau berkati, berikan terus kesehatan, kekuatan Tuhan. Bahkan pewahyuan yang luar biasa yang Kau nyatakan Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh hidup hanya untuk menggenapi firman Tuhan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan di mana Tuhan yang tidak hadir, mungkin yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan Tuhan. Bila mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya apapun yang jadi pergumulan kami, apapun yang jadi masalah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami. Karena kami tahu Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi kami Bapa. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mau rindu lagi Tuhan, kami lebih mau menikmati kebaikan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami masuk di dalam hadirat Tuhan.
Di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan bagi kami, ada kekuatan bagi kami, bahkan ada pengharapan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kau pakai Tuhan setiap yang bertugas Tuhan. Kami percaya jeliran mereka tidak akan sia-sia di hadapan-Mu Bapa. Bahkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hamba-Mu yang bukan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau urapi Tuhan sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyaksikan pesan VOP. Shalom, kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang, tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena
Menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua, berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam KUL, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Siap memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berikan kemuliaan bagi Raja kita yang besar. Dia Allah yang luar biasa. Sungguh tak terlukiskan kasih-Nya yang diberikan buat setiap kita. Mari datang dengan bersuka cita. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Sama-sama katakan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Katakan, dekat kasih-Mu, Kau setia menjagaku. Setia menjagaku. Kan ku nyatakan
tidak pernah berubah buat hidup kita. Kasih-Nya selalu menjaga kita. Haleluya. Pagi ini kami mau nyatakan, Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu, sekarang, sampai zaman. Bapak Ibu Saudara saja katakan Maha kuasa. Maha kuasa, dan selamanya, dulu sekarang, dan selamanya. Katakan dulu sekarang, dan selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan.
mampu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Berkasa selama-lamanya buat hidup kami. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kami datang lebih lagi menyembah Engkau. Kami menyatakan Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Bapa yang selalu ada buat hidup kami, Tuhan. Bapa untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari Bapak Ibu dengan kerinduan katakan dari awal. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami mau datang menyembah-Mu ya Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku.
Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Melewati lembah apapun, melewati kekhawatiran, melewati ketakutan dalam hidup kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Engkau yang selalu menguatkan kami. Mari bersyukur. Yesus kekuatan kami. Pagi ini setiap kami yang datang penuh kerinduan kepadamu, mari Bapa, Kau nyatakan di tengah kami. Kan aku bertahan, Kau harapan Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kami mau nyatakan Engkau Allah Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King, let our King be lifted up. Oh, Hosanna, saying Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Mari Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri, katakan Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Tuhan, selamat pagi, Shalom. Ya, masih hari kemerdekaan ya. Jadi walaupun sudah lewat tanggalnya, masih tetap bisa dinyanyiin 17 Agustus. Ya. Jadi mau tanggal 16, tanggal 19, tetap nyanyinya 17 Agustus. Ya. Ada seorang anak yang ketika disuruh nyanyi lagu wajib, ya, dia bingung ya. Itu kan waktu itu perayaan Agustusnya hari Selasa, ya. Mereka masuk sekolah hari Senin masih tanggal 16. Wah, langsung dia dengan pedenya 16 Agustus. Wah, teman-temannya teriak, ya, salah. Dia nggak peduli, dia terus nyanyi. 16 Agustus diganggu lagi, salah. Ya. 3 kali dia lebih keras suaranya. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari, oh ternyata dia mau lanjutkan dengan besoknya hari. Dia merubah lirik ya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan bicara tentang goncangan. Waduh, tadi WL juga singgung tentang goncangan ya. Kita nggak janjian ya. Hari-hari ini memang kita sedang diperhadapkan dengan berita-berita yang menggoncangkan sebetulnya. Mungkin bagi kita yang termasuk masyarakat biasa, ya saya nggak terbiasa menyebut awam ya, karena ternyata awam itu artinya bodoh. Jadi jangan sebut bodoh lah kita ya. Kita kan orang-orang bijak di dalam Tuhan. Bagi masyarakat kita yang tidak betul-betul mengamati pergerakan politik, kita menganggap ya biasa aja ya. Tapi kalau ngobrol sama orang-orang yang paham, ini nggak main-main ya. Saya sampai berulang-ulang mendengar apa yang Pak Jokowi sampaikan itu ya. Waduh, keadaan tahun depan itu akan semakin gelap ya. Ini presiden kita loh yang bicara bahwa keadaan tahun depan itu akan semakin gelap. Dan kita bersyukur ya, bukan kita menjadi takut, kita bersyukur bahwa Alkitab kita itu ya dan amin. Katakan amin. Semua pasti digenapi ya, semua pasti digenapi. Bersyukur kalau kita sebagai orang percaya masih ada di penggenapan itu ya. Kita bisa melihat kan waktu Yesus dinubuatkan akan lahir sang Mesias juru selamat, banyak orang yang hidup di zaman itu tidak melihat ya peristiwa itu. Ya, jadi ternyata memang tepat nubuatan itu terjadi. Dan kita juga percaya bahwa apa yang firman Tuhan sudah sampaikan itu pasti terjadi. Nah, makanya saya sekali lagi minta maaf sebetulnya kalau saya tergabung dalam doa-doa bagi bangsa Pray for Indonesia. Saya selalu bilang kalau kita berdoa itu doanya harus sesuai Alkitab, harus sesuai firman Tuhan. Tadi bersyukur tadi lagu kita itu lagu tentang doa bagi bangsa, memang itu Alkitabiah. Yang didoakan itu kita yang harus pulih, kita yang harus sembuh dulu, ya baru kemudian bangsa kita. Cuma memang ya balik lagi kalau kita berkaca pada firman Tuhan pada Alkitab, kita memang sudah ada di penghujung daripada akhir zaman. Ya, jadi kita udah bab-bab atau lembaran terakhir lah dari kisah dunia ini, dan dunia ini dikatakan sudah sangat usang, ya sudah sangat tua. Jadi memang kita tidak bisa berharap banyak untuk kita berada terus di zona yang nyaman, ya. Wah, tidak terjadi apa-apa. Ada teman saya kalau doanya begini, kami hentikan korupsi, kami hentikan pungli, kami hentikan judi online. Waduh, saya bilang bagaimana caranya ya dengan doa? Ya, kita percaya doa itu berkuasa, tapi kalau orang-orangnya tidak dimenangkan dulu, orang-orangnya tidak bertobat dulu, seharusnya orang-orangnya yang kita rebut. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Jadi
karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Katakan amin. Jadi kita ini sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan yang dimaksud oleh penulis Ibrani ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan kerajaan di bumi ini. Bukan kerajaan tentang pemerintahan, tapi ini bicara tentang kerajaan yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Yang disebut kita ini sebagai imamat yang rajani. Ya, kita raja-raja kecil yang memerintah bersama dengan Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita tanamkan bahwa keberadaan orang percaya, anak Tuhan, kita semua pagi hari ini, kita sudah berada di sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Jadi kesadaran ini membuat kita tidak takut walaupun ada berita-berita yang menggoncangkan. Ada situasi, ada keadaan yang memang nyata, real itu menggoncangkan. Tapi kita harus pahami bahwa di alam roh kita sedang berada di sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan itu bicara tentang bukan soal makan minum, tapi bicara soal kuasa, bicara soal damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Katakan amin. Nah, itu sebabnya bagaimana sikap kita yang walaupun kita sudah berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan, tapi masih melihat, masih mengamati, masih merasakan, mengalami situasi yang tergoncangkan. Kita kan belum ada di kekekalan hari ini. Kita masih tergabung dengan orang-orang di sekitar kita yang harus memang mengalami goncangan-goncangan itu. Tapi kita harus percaya bahwa ada tujuan Tuhan di balik setiap goncangan. Katakan amin. Keadaan bangsa, bahkan bangsa-bangsa, ya. Pak Jokowi menyebut ada 60 negara sudah mulai ambruk, mulai mengalami kesulitan, mengalami kebangkrutan, bahkan ada negara-negara yang kita bilang nggak mungkin, tapi hari-hari ini sedang mengalami kebangkrutan, inflasi, harga barang semakin naik, ibu-ibu ngeluh harga telur di pasar yang tadinya 27.500 sekarang 31 apa 32 ya. Ada yang baru belanja telur? Ya udahlah 31,5 ya. Kita ambil tengahnya. Waduh, mengeluh. Dan kita jangan berharap bahwa wah nanti juga pulih harga-harga itu. Bahkan prediksi ke depan semua akan naik ya. Didorong dari harga BBM yang akan naik dan semua akan. Tapi kembali lagi kesadaran kita ada di kerajaan yang tak tergoncangkan loh. Nggak boleh ikut-ikutan panik. Ya, saya ingat waktu kelangkaan minyak ya, semua mengalami ya, minyak yang mencari minyak itu lebih sulit daripada mencari emas gitu. Waduh, sampai itu imbasnya adalah gara-gara minyak katanya keluarga berantakan. Wah, saya kaget juga dibilang keluarga berantakan. Bayangin ketika masuk sebuah minimarket atau tempat belanja minyak, suami istri itu nggak saling kenal, karena memang disuruh istri ya, papi muter ya, jangan lirik-lirik ya, karena persyaratannya satu keluarga dapat satu, anak juga disuruh muter sono gitu, nggak saling kenal, terpencar-pencar gitu. Waduh, ini gara-gara minyak katanya bikin keluarga berantakan, tapi utuh lagi setelah keluar dari minimarket tersebut. Nah, tapi akan terjadi hal yang sesungguhnya nanti. Ya, Wahyu menggambarkan. Kami punya program membaca Alkitab setiap hari satu pasal, nggak banyak-banyak dulu, dan sudah selesai sampai Wahyu. Waktu baca di bagian Wahyu itu, waduh, saya bilang ini kalau sungguh-sungguh digenapi,
itu kesulitan besar akan dialami. Mau lihat harga yang sekarang itu akan lebih jauh dibanding dengan apa yang Wahyu gambarkan itu. Jadi memang akan sangat sulit. Tapi mari kita sikapi ini dengan melihat ada satu tokoh dalam Perjanjian Lama, ya kita sudah sangat kenal, namanya adalah Elia. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 saya bacakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saya menggambarkan bahwa situasi ini adalah situasi pemerintahan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menyuruh Elia untuk pergi ke sungai Kerit. Artinya Yesus sebagai pemerintah, Tuhan Allah sebagai pemerintah, dan Elia itu sebagai orang yang diperintahkan. Nah, dalam kerajaan pemerintahan Tuhan pun terjadi bahwa ternyata ketika Elia berada di sungai Kerit tersebut, Alkitab mencatat bahwa kemudian terjadi kekeringan di mana-mana, bahkan kemudian sungai Kerit itu juga menjadi kering. Sungai Kerit itu sebetulnya artinya memang kering, karena itu hanya sebuah parit sungai kecil, cabang dari sungai Yordan. Jadi memang bukan sungai. Kita jangan menggambarkan itu sebagai sungai yang besar. Dan dalam pemerintahan Tuhan, dalam ketaatan Elia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi toh dia mengalami yang namanya kesulitan, ada goncangan di sana. Dikatakan bahwa sungai itu kemudian menjadi kering. Padahal Tuhan sudah menunjukkan cara Tuhan memelihara orang-orang yang ada di dalam pemerintahannya. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah dengan cara yang ajaib. Katakan amin. Bagaimana mungkin Elia dipelihara di tepi sungai yang sebetulnya artinya sungai kering, ya sungai yang sebentar lagi akan kering. Kalau aliran dari sungai Yordan gak cukup besar, dia akan mengalami kekeringan. Dan bagaimana mungkin sehari-harinya Elia itu bisa makan dari roti yang dibawa oleh burung gagak. Itu hal yang di luar pemikiran manusia, gak masuk akal sama sekali. Tapi itulah cara Tuhan untuk memelihara umat Tuhan di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Nah, kesulitan boleh ada Bapak Ibu Saudara, goncangan boleh ada. Tapi pada waktu kita sadar, saya ini bukan ada di kerajaan yang tergoncangkan, tapi saya sedang berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan, di mana Yesus yang adalah pemerintahnya. Maka saya percaya walaupun situasi sulit, ya, walaupun harga nanti akan semakin melambung, saya percaya ada cara Tuhan yang ajaib yang akan memelihara saya. Katakan amin. Seperti Elia yang dipelihara Tuhan dengan roti yang dibawa oleh burung gagak tadi. Tapi kemudian kita melihat bahwa ternyata memang, ya, guncangan itu terus diizinkan oleh Tuhan. Namun bagaimana sikap ketika kita menghadapi goncangan? Yang pertama saya mencatat di sini, tetap percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Katakan amin. Sungai itu kemudian menjadi kering. Secara manusia, Elia mulai putus asa. Kenapa? Karena kebutuhan terbesar manusia itu adalah selain makan, yang paling utama itu minum. Ya.
Manusia itu bisa bertahan gak makan itu 40 hari. Ya, Musa puasa, Yesus puasa 40 hari. Tapi kalau nggak minum, ini secara medis ya, dia hanya bertahan 4 sampai 7 hari kalau nggak minum. Ya. Ada saya pernah dengar ada anak-anak sekolah Alkitab yang bisa puasa nggak makan nggak minum itu bisa seminggu. Ya. Puasa Esther kan 3 hari 3 malam, dia sampai seminggu kuat. Ya. Wah, luar biasa, itu kekuatan dari Tuhan. Tapi secara medis ya, kita bisa mengalami dehidrasi, kita bisa mengalami kehabisan cairan. Ya. Jadi air itu sangat penting karena 75% tubuh kita itu terdiri dari air. Nah, waktu sungai itu benar-benar kering, Elia tahu bahwa dia akan mati di sana. Tapi lihat, Tuhan gak biarkan Elia mati. Dia punya banyak cara untuk menolong. Apa yang dia lakukan? Kemudian Elia itu disuruh pergi ke seorang janda yang ada di Sarfat. Nah, itu sebabnya kita melihat Paulus menulis di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Gereja ini namanya Miracle Service. Ini bukan sekedar nama, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya berteman dengan Pak Gembala itu sudah cukup lama. Ya. Dimulai dari bersama-sama di Tasikmalaya. Ya, kami sekolah di sekolah Pak Rubin Adi waktu itu masih di Tasik. Ya, kami angkatan kedua. Dan sekamar, ya. Bukan hanya sekamar tapi berteman akrab. Kami ada 4 orang, ya. Saya, Pak Haryo, satu lagi Pak George namanya, satu lagi Pak Niko, ya. Sekarang ada di Bandung, ya. Sedikit saya saksikan tentang teman saya yang Pak Niko ini. Nah, dia seorang pendoa syafaat yang luar biasa. Dan hari ini dia sedang sakit, Bapak Ibu, ya, mengalami gagal ginjal, ya, cuci darah. Dan memang sudah lama sebetulnya karena diabetes dia, tapi dia bertahan, ya, dia bertahan gak mau ke dokter, dan pada akhirnya Tuhan izinkan dia harus ke dokter dan dinyatakan bahwa dia harus mengalami cuci darah. Yang saya mau saksikan adalah di tengah-tengah situasi yang sulit, ya, dia buat rekaman, dia nyanyi satu lagu dengan bermain gitar. Ya. Itu kalau buat saya yang nyanyi, buat kita semua yang lagi happy ini nyanyi itu biasa aja. Ya. Tapi bagi dia yang nyanyi, wah itu waktu saya dengar itu saya nggak tahan, Bapak Ibu. Kenapa? Dia nyanyi tentang laguku bersyukur. Ya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Terus ya? Setia yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Di tengah-tengah rasa sakit, ya, dia bilang sakit, ya, ada kesakitan, apalagi waktu proses cuci darah itu sakit, ya. Kita nggak bilang wah itu biasa aja, sakit, dia bilang. Tapi dia bisa bermain gitar dan dia nyanyi, ya, nggak mudah, Bapak Ibu. Itu yang kita bisa gambarkan tentang bagaimana Paulus berkata mengucap syukur dalam segala hal. Itu saat dia di penjara dia nulis tentang surat itu. Nah, kembali bahwa Paulus bilang begini, keadaan memang sulit tapi saya percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Guncangan boleh ada, tapi kita percaya Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Kalau pintu yang satu tertutup, pasti ada pintu yang lain yang Tuhan bukakan. Katakan amin. Tidak ada jalan buntu bagi orang percaya. Di belakang Firaun bersama tentara sedang mengejar orang Israel. Di depan ada laut Ebrau, ada laut mati yang begitu luas. Mereka kehabisan akal. Mau kemana? Tapi ada jalan ke atas, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan buat jalan. Katakan amin. Laut yang besar itu dibuat kering oleh Tuhan dan mereka bisa berjalan di sana. Jadi hal yang pertama kita harus percaya Tuhan punya banyak cara.
Bukan hanya 1001 cara, tapi banyak banget. Dia punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Kekeringan terjadi, gagak berhenti bawa roti. Tapi Tuhan bilang pergi ke seorang yang ada di Sarfat. Dan itu bukan orang kaya, dia janda. Ya. Dan kita tahu semua kisah ketika Elia bertemu dengan janda itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita menghadapi guncangan yang pasti Tuhan akan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus belajar untuk nggak boleh nyerah, ya. Terus bergerak dalam rencana dan kehendak Tuhan, nggak boleh nyerah. Karena keadaan, situasi, bahkan orang-orang di sekitar kita akan selalu mengintimidasi kita. Udah nyerah aja. Ingat ketika Ayub mengalami situasi yang sangat berat, yang suruh dia berhenti dan nyerah itu bukan orang jauh-jauh, Bapak Ibu. Istrinya sendiri. Udah, matilah kau, kutukilah Tuhanmu dan matilah kau. Ya. Bayangin seorang yang seharusnya menjadi penolong yang ditempatkan oleh Tuhan, tapi Tuhan izinkan menjadi alat untuk suruh Ayub menyerah. Tapi Ayub bilang, masakan hal yang baik-baik saja kita mau terima. Kita kok nggak mau terima ketika sesuatu yang buruk terjadi. Seharusnya itu yang memacu kita untuk terus bergerak. Nggak boleh nyerah. Tapi bagian kita adalah berserah. Katakan amin. Dan karena Elia tidak menyerah, dia bergerak dalam kehendak Tuhan. Dia pergi ke seorang janda. Dan dia di sana diberi makan, nggak masuk akal lagi cara Tuhan. Bagaimana mungkin? Seharusnya perginya kan ke konglomerat misalnya, ke mana lagi ya, ke orang-orang yang kita tahu bisa paling nggak nampung kita sebulan 2 bulan gitu ya. Tapi kok disuruhnya sama janda? Dan kalau Alkitab mencatat tentang seorang janda itu bukan seorang yang berada. Makanya kan dalam doa-doa kita, kalau doa syafaat yang lebih banyak didoain itu kan bukan duda, ya. Janda-janda, Tuhan berkatilah janda-janda. Para duda komplain, loh kok cuma janda yang didoain ya. Karena memang kategori janda di Alkitab itu orang yang betul-betul gak mampu ya. Berapa umurnya? 60 apa 65 ke atas gitu lah. Bukan janda kembang, bukan ya. Janda yang benar-benar janda yang gak punya mata pencarian. Itu yang harus didoakan. Tapi sekarang kita juga wajib doakan duda-duda ya. Apalagi yang jomblo-jomblo ya, supaya segera punya pasangan. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, Elia bergerak. Dia tahu itu nggak masuk akal, tapi dalam tuntunan Tuhan dia pergi ke sana. Kalau dia nggak bergerak, dia mati di Sungai Kerit, maka tidak akan ada penyembahan yang terjadi. Tidak akan ada hadirat Tuhan yang terjadi. Tidak akan ada demonstrasi kuasa Allah yang dia sendiri mengalaminya. Di mana itu terjadi? Di Bukit Karmel. Waduh, bagaimana dia harus berhadapan dengan 900 ya nabi-nabi. Waduh, itu dengan kekuatan seperti Simpson ya, seperti Rambo ya, jangan bilang Rambo ya. Kalau Rambo ada plesetannya. Waduh, itu kekuatan ekstra yang dipunyai oleh Elia itu luar biasa. Dia sendiri yang menggorok para nabi-nabi itu. Tidak akan pernah dia melihat kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan yang lebih dahsyat kalau dia berdiam diri, nggak bergerak. Tapi karena dia mau taat, dia bergerak dari Sungai Kerit. Dia pergi ke janda Sarfat, bahkan kemudian dia naik ke Gunung Karmel. Dia harus berhadapan dengan nabi-nabi. Dia melihat di sana ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Ada campur tangan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca baik-baik, pelajari tentang kisah bagaimana Elia perang sama nabi-nabi itu dahsyat banget Bapak Ibu ya. Dari mana ya, ini kan ada di ketinggian, mereka ada di Gunung Karmel. Sedikit saya kasih bocoran. Bagaimana mungkin ketika Elia bilang tuangkan air ya ke parit, sirami semua, bikin parit, itu airnya dari mana? Semua orang mikir-mikir, iya ya, airnya dari mana? Ada seorang yang coba menafsir begini, itu airnya dari orang-orang Israel yang ada di sekitar situ, yang sebetulnya itu kebutuhan mereka untuk minum. Karena nggak mungkin dengan perhitungan waktu pada waktu itu mereka pergi ke laut, itu jaraknya sangat jauh, mereka ada di ketinggian, untuk bawa air
menuangkan, dan di sana tempat yang kering, gak ada sumur. Jadi masing-masing memberikan kebutuhan mereka. Ini bicara tentang unity yang luar biasa. Kasih air minumnya untuk apa? Elia mendemonstrasikan kuasa. Walaupun disiram dengan air, tapi kemudian api dari Tuhan menyambar korban bakaran. Ini bicara dalam kesatuan hati, pasti ada mujizat. Katakan amin. Makanya penting gembala dan jemaat itu punya kesatuan hati. Punya kesatuan hati. Saya selalu bilang, ya kalau ada teman-teman yang ngobrol, kalau kebetulan dia masih bantu, dia cerita tentang gembalanya, saya bilang begini, kamu sekarang pelayanan di mana? Masih di situ. Saya bilang kalau kamu masih di situ, jangan ceritain gembalamu, ya. Nggak ada manusia yang sempurna, ya. Gembala juga masih tapi Paulus bilang kan, teladani aku. Jangan kita bersembunyi karena gembala masih manusia, udah buat kesalahan terus. Enggak, kita harus jadi panutan. Tapi saya bilang kalau kamu mulai cerita gembalamu, kamu udah mulai ada roh pemberontakan. Nah, itu akan menghalangi berkat Tuhan. Kalau kamu memang udah nggak cocok, keluar, ya. Ganti gembalamu. Pindah, cari gembala yang kok jadi ganti, ini bukan zaman itu ya, ganti gembala, nggak bisa ya. Kamu yang keluar, ya kamu pamit baik-baik, bicara baik-baik, jangan di dalam kamu ceritain gembala, ya. Karena itu roh pemberontakan. Harus ada unity, harus ada kesehatian. Nah, di setiap goncangan Tuhan meminta kita nggak boleh nyerah, katakan amin, terus bergerak. Terus bergerak, ada hal yang lebih besar yang Tuhan pasti sediakan bagi kita. Terus bergerak. Ini Pentakosta ketiga, di mana pencurahan roh itu lebih besar yang akan terjadi dari Azusa Street dikatakan. Jadi kalau kita yang adalah alat Tuhan gak mau bergerak, bagaimana mungkin ya pergerakan itu terjadi? Ya. Tuhan bukan gak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kan peristiwa kalau Bapak Ibu sudah baca tentang Azusa Street itu kan dahsyat banget. Orang-orang cuman berdoa, ya, tiba-tiba yang lagi mabuk itu nangis-nangis teriak, ya minta ampun sama Tuhan, disadarkan. Yang lagi main judi, wah itu pertobatan massal, pertobatan besar-besaran yang terjadi. Kita bisa bayangkan kalau itu terjadi ya di negara kita misalnya. Yang tadinya kita benci, yang tadinya kita hujat, yang tadinya kita bilang udah disambar petir aja lah. Wah, tiba-tiba mereka bertobat. Kitanya yang jadi heran. Padahal kan gak boleh heran. Nubuatan firman sudah mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir itu penuaian berlaksa-laksa akan terjadi. Katakan amin. Walaupun memang keadaan sulit, percaya bahwa situasi yang sulit itu pasti ada maksud Tuhan. Dengan situasi yang sulit, Elia bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar itu bisa melihat bahwa Allahnya yang mereka sembah itu Allah yang gagal, Allah yang salah. Mereka sudah seharian penuh sampai tengah malam menoreh-norehkan badan, minta supaya ada api yang menyambar korban mereka, nggak terjadi. Tapi begitu Elia berdoa, Tuhan dengarkan doa hambamu, tiba-tiba api dari surga turun menyambar. Doa orang benar besar kuasanya, katakan amin. Itu sebabnya di tengah-tengah goncangan yang ada, jangan menyerah. Terus bergerak. Tingkatkan kesatuan hati. Suami istri semakin bersatu, keluarga semakin bersatu. Bangun mezbah di tengah-tengah keluarga kita. Wah, itu penting banget Bapak Ibu. Kalau ada mezbah di tengah-tengah keluarga. Bangun pagi ya, jangan lakukan kegiatan apa-apa dulu sebelum, ayo kumpulin keluarga. Mungkin anak masih sulit bangun, ayo suami istri. Ya kalau yang suaminya, kadang suami yang susah bangun ya. Saya juga bingung kenapa pendoa syafaat itu yang banyaknya itu ibu-ibu. Ya kalau dibilang ayo kumpul berdoa, ya pendoa syafaatnya mana ya? Yang ditunjuk mencim-cim ibu-ibu gitu. Yang bapak-bapak kemana ya? Padahal Alkitab nggak ngajarin gitu ya. Seharusnya pria-pria yang jadi pendoa. Cuma saya maklumi. Kenapa saya maklumi? Karena memang wanita ini kan kuota bicaranya, kuota ngomongnya lebih banyak daripada yang pria. Ya, jadi ya memang harus menghabiskan kuota. Jadi dimulai dari subuh lah. Ya, mereka berdoa sampai malam mereka berdoa. 22.000 loh. 22.000 kata per hari mereka harus habiskan.
Jadi suami-suami jangan komplain kalau punya istri cerewet, ya. Yang harus komplain kalau suaminya yang cerewet, ya. Itu kan kebalik, mungkin salah antri waktu pembagian mulut, enggak ya? Di sini enggak ada ya. Pasti istri yang lebih cerewet, ya. Istri juga nggak boleh komplain kalau suaminya pendiam. Papa sih terlalu pendiam. Ya cuman 7.000 jatahnya. Kalau dia udah habisin di kantor, dia meeting, dia presentasi, dia cari pelanggan, dia kerjanya memang marketing, dia udah habisin di luar. Jangan istri tuntut, "Pak, kok ngomongnya sedikit?" Udah hampir habis kotanya gitu ya. Udah 6.700 mungkin. Tapi kalau istri memang kuat ya, dari pagi ya udah dia ngomong, kita sambil tiduran juga, jangan, nggak boleh juga ya. Kita harus mendengarkan dengan baik kalau istri sedang bicara ya. Saya pernah membahas tentang seni mendengarkan. Wah, itu bukan hanya mendengar, tapi mendengarkan. Jadi ada beda mendengar dan mendengarkan. Kalau mendengar kita sambil main handphone, itu kita mendengar. Kita balik belakang pun kita mendengar ya. Dia ngomong kita mendengar, tapi kalau mendengarkan itu harus berhadapan ya. Mendengarkan itu artinya sampai mendengar apa yang dia rasakan. Wah, itu dalam banget ya. Bagaimana mungkin kalau kita nggak ngelihat, kita tahu apa yang dia rasakan, karena dari mimik wajah kita bisa tahu kalau istri kita itu sedang mengeluhkan apa. Telur sedang naik harganya. Kalau kita lagi begini, oh iya mah, di mana tuh? Cari lagi tempat lain. Tapi kalau kita lihat begini sambil jidatnya berkerut misalnya, oh kita tahu dia minta uang tambahan ini ya untuk beli telur. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara, ayo bergerak. Ayo bergerak. Ingat bagaimana cara Raja Wali ya, mengajari anaknya. Semua kita tahu cerita itu. Dia menggoyang bangkitkan sarang. Waduh. Apakah kemudian ketika induk Raja Wali menggoyang sarangnya itu, anaknya diam aja? Gak diam. Alkitab berkata mereka terjatuh dan mulai bergerak. Pada waktu mereka bergerak, ada gagal di sana, ada terjadi kegagalan. Tapi induk Raja Wali tidak pernah membiarkan anak-anaknya itu jatuh. Waktu mau jatuh anak Raja Wali, dia sambar lagi. Ya, dia bawa lagi naik. Dia lepas lagi, anaknya mulai mengepakkan sayapnya, belajar untuk terbang. Seperti itulah cara Tuhan mengajari kita. Katakan amin. Goncangan boleh ada, tapi percaya, wow, pada waktu kita sedang mengalami goncangan, jangan berdiam, ya, bergerak. Lihat, ikan yang bisa terbawa arus itu bukan ikan yang hidup, tapi ikan yang mati. Kalau kita biarkan diri kita terbawa arus, kita akan digerus oleh keinginan-keinginan dunia ini. Tapi pada waktu kita bergerak, saya tahu ada maksud Tuhan, saya tahu ini ketetapan Tuhan, saya tahu perintah Tuhan untuk pergi, lakukan, tuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Maka kita harus terus bergerak, dan di sana kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi. Katakan amin. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa disebut rancangan di sana? Rancangan itu sebenarnya sebagai sebuah gambaran, sesuatu yang dirancang itu belum real terjadi, tapi sudah ada polanya, sudah ada blueprintnya. Dan rancangan itu bisa terselesaikan pada waktu kita bergerak, Bapak Ibu. Itu akan menjadi kenyataan. Masa depan akan sungguh-sungguh nyata pada waktu kita bergerak. Jadi di sini bicara tentang orang-orang percaya itu nggak boleh malas. Orang-orang percaya itu nggak boleh hanya berdiam diri di ruang doa, enggak. Makanya saya selalu ngajarin kepada anak-anak, ya puji Tuhan hari ini kami diizinkan Tuhan membuka TK. Ya, saya udah laporkan ke pembina saya Pak Haryo. Kami gereja bermisi melalui pendidikan. Jadi tahun ini kami buka TK dan puji Tuhan siswanya itu 18 anak. Ya, yang boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Yang kelompok bermain 9, yang TKA 9, ya. Itu anugerah Tuhan. Teman-teman saya bilang, waduh di mana-mana kalau yang namanya merintis ya 5, 6 orang. Tapi saya bilang anugerah Tuhan. Ya ini sekali lagi ini anugerah Tuhan. Dan kami sedang bergerak ya untuk melakukan apa yang Tuhan rancangkan. Untuk membawa anak-anak itu punya masa depan yang penuh harapan. Itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Karena ini sekolah, saya bilang sekolah misi. Ya. Yang namanya misi itu artinya bahwa semua-muanya itu dari Tuhan. Ya. Kami memulai dengan pendaftaran gratis, uang pangkal gratis, hanya SPP yang bayar, dan itu pun sangat murah ya untuk ukuran kami di sekitar klaster-klaster itu. 150.000 ya. 150.000 per bulan. Jadi sangat murah. Dan puji Tuhannya lagi ada satu anak dari seberang ya. Dari agama M dan satu lagi dari agama H ya. Waduh, saya kagum sama Tuhan. Mereka baca loh, perjanjiannya jelas sekali ya. Mereka tanda tangan di atas materai 10.000. Ini sekolah Kristen dan nilai-nilainya adalah nilai Kristen. Yesus Kristus sebagai patron, sebagai teladan yang harus kita ikuti. Mereka setuju. Ya, cuma satu ibu ngomong begini, boleh nggak apa-apa. Yang penting jangan kasih makan yang satu itu ya. Kami paham apa yang dia maksud. Maksudnya makanannya jangan. Enggak, kita bilang enggak. Tapi yang penting nilai-nilai Kristen kita tanamkan. Mari kita bergerak Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan taruh yang kita bisa lakukan. Ya semua masih dalam rancangan. Tapi kalau kita tidak menjadi kawan sekerja Tuhan yang mau bergerak bersama-sama, maka itu tidak akan terjadi. Itu sebabnya ayo jadi alat Tuhan. Penggenapan janji-janji Tuhan itu pasti dikenapi ketika kita mau bergerak bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sikap kita menghadapi goncangan? Tetap rendah hati Bapak Ibu ya. Tetap rendah hati. Waktu ada goncangan itu datang, Elia bisa melihat cara Tuhan yang dahsyat, cara Tuhan yang luar biasa. Elia bisa melihat cara Tuhan memelihara dan bagaimana Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Tapi kemudian Elia harus disadarkan bahwa semua yang terjadi itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi karena ada pribadi yang luar biasa. Pada waktu Tuhan mengizinkan kita mengalami kesulitan, seringkali kita berpikir memang itu Tuhan izinkan dan kita pasti ditolong Tuhan. Tapi berapa banyak ketika orang sudah mengalami kesuksesan, dia lepas dari kesulitan itu, dia merasa bahwa karena dia. Sehingga kemudian dia melupakan pertolongan Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kalau kita bisa melewati tahun kemarin, kalau kita bisa melewati masa-masa sulit pandemi, ya, masa-masa di mana, waduh, semua mengeluh, ya, di mana-mana orang mengeluh, bukan hanya karyawan yang mengeluh gaji dipotong, guru-guru mengeluh gaji dipotong, usaha mengeluh mengalami penurunan, gereja juga banyak yang mengeluh. Tapi puji Tuhan saya nggak pernah ngomong sama teman saya penghasilan gereja menurun, saya hanya ngomongnya sama Tuhan Bapak Ibu, karena Tuhan selalu mencukupkan, Tuhan selalu menyediakan di tengah sulit. Saya lihat dan alami, kami keluarga pastori mengalami, dan saya juga ajaib, aneh bin ajaib, Tuhan loloskan ya. Bukan berarti yang kena ini, yang sudah alumni ini nggak ada di sini ya, yang pernah kena. Oh itu diizinkan Tuhan semuanya. Tapi saya yang saya lihat kok cara Tuhan luar biasa. Ya. Istri saya kena Bapak Ibu Saudara. Ya, keluarga saya hampir semuanya itu kami tinggal waktu itu 6 orang di rumah. Saya dan Joshua anak saya. Saya pikir Joshua mungkin karena tebal ya, mungkin gak mempan virusnya, jadi dia cukup berat badannya itu 105 ya. Waduh, jadi virus takut juga ini gede banget gitu ya. Tapi saya ya, kami punya teman, ada yang beberapa orang medis itu telepon, Pak Rokli harus keluar dari pastori, jangan tinggal serumah sama istri anak-anak yang lain yang sudah positif. Waktu itu kan masih yang galak-galaknya Bapak Ibu Saudara ya. Tahun 2020 itu lagi galak-galaknya corona.
Saya bilang bagaimana saya akan tinggalin istri? Nggak ada rumah di sini, isoman dulu. Enggak, saya bilang saya akan. Awalnya kami pisah Bapak Ibu ya, istri saya di kamar, saya di ruang tamu. Waduh, lama-lama nggak bisa juga, dia nggak bisa tidur, saya nggak bisa tidur gitu. Udahlah sekamar aja. Sekamar ya, masker 2 lapis, wah ngap juga ya, pengap gitu yang pakai masker. Ini buka aja. Dan puji Tuhan ya, saya nggak bilang saya menantang ya, tapi Tuhan loloskan saya ya. Kebayangkan kalau semuanya serumah-rumah kena, siapa yang ngurus siapa gitu ya. Dan akhirnya memang saya yang harus mengurus, walaupun jemaat begitu peduli memperhatikan. Ada yang namanya diakonia corona gitu ya. Mereka bergantian bawa makanan, bawa buah gitu ke depan pintu. Nah, di situ saya merasa bahwa iya ya, nggak enak merasa orang yang dikucilkan ya. Bayangin saya turun, ketika bel berbunyi saya turun, jemaat udah jauh, Pak, itu Pak, di meja Pak. Mereka sambil takut-takut gitu ya. Tapi saya bilang nggak apa-apa ya. Saya sih senang dapat buah, dapat makanan, tapi hati saya menangis gitu. Kok mereka menjauh dari saya gitu ya, nunjuk-nunjuk gitu. Tapi itu pengalaman yang luar biasa. Ada cara Tuhan. Saya tahu itu semua karena Tuhan. Keberhasilan, kesuksesan apapun yang kita capai hari ini, di segala bidang apapun, percaya bahwa itu semua karena Tuhan. Membuat kita tetap rendah hati. Goncangan boleh ada, membawa saya untuk semakin naik, semakin mengalami kuasa Tuhan. Tapi pada waktu kita ada di puncak, kita tahu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami, ada yang 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menabur untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan maju ke depan. Sementara kita memberi persembahan, Maikom akan mempresentasikan berita hariannya, berita mingguannya, silakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanya untuk-Mu. Doa pagi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu via Zoom, Bapak Ibu Saudara. Lalu dorama mulai bulan depan itu dilaksanakan onsite dan online ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dorama mulai bulan depan itu onsite seperti hari-hari yang telah lalu, Saudara ya. Jadi sebelum pandemi kita semua semangat onsite, semangat datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi yang masih jauh-jauh belum datang silakan nanti join via Zoom. Nantinya juga akan hilang dengan sendirinya Zoom-nya, Saudara ya. Seperti ibadah di hari Minggu, Saudara, dulu kita masih pakai Zoom, lalu onsite, dan ternyata yang join di Zoom semakin lama semakin menipis dan tidak ada. Haleluya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat Bro Johnson Sitorus, Brother Johnson Sitorus, ini teman saya. Dia pelayanan di suku Sunda, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita dukung pelayanannya di suku Sunda. Dia melayani di kota Tasikmalaya, Ciamis, dan sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang Sunda. Nah, perlu diketahui suku Sunda itu suku terbesar di seluruh dunia, bukan di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Ada sekitar 10 juta orang ya, suku Sunda. Mulai dari Ciamis, Cirebon sampai Banten itu kan Sunda semua sebenarnya. Dan itu
perlu dilawat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian sebelum kita pulang. Ora basya, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Sekali lagi dari awal katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ora lama takara lama syakara lama. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Mari kita angkat tangan, kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri dalam hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri dalam hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sebab hari ini Tuhan adakan ini semua karena kasih-Mu. Sebab hari ini kami boleh memasukinya bersama Engkau. Ini juga karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Engkau memberkati kami semua. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Oh kebetulan akan terjadi dan mujizat dinyatakan. Oh sesuai dengan kehendak Tuhan akan terjadi dalam hidup kami semua. Oh Tuhan yang susah dihiburkan, yang ada masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berkati usaha anak-anak-Mu, berkati usaha pekerjaan, berkati kuliah, sekolah anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang, kami terima berkat-Mu yang berkelimpahan atas kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan urapan, sukacita oleh Roh Kudus, menyertai memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, come on. Pelukis cakrawala